Baik, shalom Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu di dalam program Mesbah Doa Pagi. Bila kita semua di dalam kondisi yang sehat dan semuanya boleh baik adanya. Baik saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam bacaan harian kita akan masuk di dalam Yeskiel pasal yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita, Yeskiel pasal 10. Ya. Saya akan membaca ayat 1, nanti teman-teman yang di gereja membaca ayat 2, begitu juga nanti kita berganti-gantian. Ya. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci, ayat 1. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tata yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian merah itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya, dan penuhilah mangkuk tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Setelah itu, kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci, dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai ke pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian Pelayanan itu tengah itu dan itu berdiri di sebelah selatan itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Aku melihat sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda. Satu roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Yang seolah yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain tanpa berbalik kalau berjalan. seluruh badan mereka, hukumnya, tangannya, dan roda-rodanya dari atas sekelilingnya, yang roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Yang pertama ialah muka kerub, ialah muka manusia. Yang ketiga ialah muka singa. Yang keempat ialah muka raja gajah. Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerub-kerub itu berjalan, roda itu juga berjalan disesuaikan. Kalau kerub itu dengan sayapnya dari kanan, roda itu tidak berhenti dari samping mereka. Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari gerbang suci dan bertinta di atas kerub. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Mengerti kerub Masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah serupa pada muka yang dilihat
bagaikan di sungai kemudian jalan lurus ke mukanya. Baik, puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan sabda dan firman Tuhan, berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan, dan berbahagia kita yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana ya firman Tuhan ini berbicara di dalam kehidupan kita. Saya mengambil satu tema yang berjudul Adakah Tuhan di hatimu? Di dalam Yeskiel pasal 10 ini. Nah, pasal 10 ini yang sudah kita baca, saudaraku yang diberkati Tuhan, merupakan penglihatan Yeskiel, ya, merupakan bagian dari suatu bentuk penghukuman kepada bangsa Israel yang kita tahu memberontak. Ya, kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana bangsa ini akan dihukum, bangsa ini akan didisiplin oleh Tuhan. Bahkan kalau kita baca di bagian ini, saudara yang diberkati Tuhan, penghukumannya sangat-sangat luar biasa. Ya, mereka akan dihukum layaknya Sodom dan Gomora. Ya, nah, mengapa penghukuman itu bisa terjadi, saudara yang diberkati Tuhan? Ya, karena ada pemberontakan. Karena orang-orang Israel menduakan Tuhan, ya, imam-imam yang notabene pelayan-pelayan di bait Allah justru melakukan kecurangan, melakukan hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita membaca, saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat 1 sampai ke 22 tadi, ini merupakan penglihatan Yeskiel yang bersifat nanti ekskatologis, ya Bapak Ibu. Artinya nanti yang akan terjadi ke depannya, ya. Tetapi kita tidak akan membahas itu terlalu melebar, Bapak Ibu. Kita akan melihat makna apa yang kita dapatkan atau berkat apa yang kita dapatkan. Kita akan melihat dari sisi praktikalnya, apa yang kita lakukan dan apa yang kita terima sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, bait Allah adalah lambang kehadiran Allah itu sendiri. Ya, bait Allah merupakan representasi atau kehadiran Allah di dalam memberkati kehidupan bangsa Israel. Ya, nah, tetapi kita melihat di pembacaan firman Tuhan ini, ya, bagaimana kemuliaan Tuhan yang ada di dalam bait Allah itu meninggalkan bait Allah itu, yang artinya ini adalah bentuk tindakan tegas dan berkuasa daripada Allah yang menyatakan bahwa Dia adalah pribadi yang berdaulat. Ya, mari kita buka dan kita lihat di dalam ayat 18. Kita baca sekali lagi di ayat 18. 1, 2, 3. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Nah, kemuliaan Tuhan pergi. Nah, ya, artinya apa? Ya, Tuhan tidak ada lagi, ya, di bait Allah itu. Ya, meskipun secara fisik bait Allah itu ada, tetapi tidak ada rohnya. Ya, tidak ada kehadiran Allah di bait Allah itu. Karena apa? Karena adanya dosa, karena adanya kecurangan, karena adanya tindakan-tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh umat Israel ini. Ya, mari kita lihat, saudara yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Ya, yang pertama, saudara, ya, kita melihat, ya, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sekarang, bait Allah itu adalah, ya, gereja itu sendiri. Ya, baik itu gereja dalam artian fisiknya atau gedungnya, maupun gereja, ya, yang adalah kita sendiri sebagai umat percaya. Ya, kita melihat yang pertama, ya, gereja sebagai sebuah gedung atau organisasi harus tetap memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Itu berkat yang pertama yang saya dapatkan, Bapak Ibu. Ya, saudaraku ini berkati Tuhan. Saya mau mengatakan, gereja tanpa kemuliaan Tuhan, ya, bisa dikatakan sebagai hanya sebuah tempat seremoni saja. Artinya apa? Gereja harus terus memancarkan
kemuliaan Tuhan di dalam setiap praktek-praktek pelayanannya. Ya, apakah itu di dalam ibadah, apakah itu di dalam tugas dan panggilannya, visi misi gereja, harus senantiasa menghadirkan kemuliaan Tuhan. Ya, bagaimana caranya, saudara ini berkati Tuhan? Ya, kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Ya, artinya seluruh pelayanan yang dilakukan oleh gereja harus sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, berserah dan bergantung kepada Tuhan. Ya, saudara ini berkati Tuhan. Ya, mungkin kita bertanya, tidak ada tuh gereja. Ya, bisa jadi Bapak Ibu. Ya, apabila gereja juga bertindak seperti orang-orang Israel pada saat itu, Bapak Ibu. Ya, ada kecurangan, tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak peduli hidupnya kudus atau tidak. Ya, nah, saudaraku ini berkati Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, kita tahu tugas gereja ada 3, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Ya, gereja harus terus menggalakkan bagaimana tugas dan panggilannya ini. Ya, untuk bersaksi, untuk terus berdoa, dan untuk terus melayani dan mengasihi. Ya, saudaraku ini berkati Tuhan, pada waktu saya kuliah, ya, teman saya sering bercerita bagaimana ya ketika di daerahnya, di gereja di tempat daerahnya, dia sering bersaksi bahwa banyak rupanya pelayan-pelayan Tuhan, dan tidak sedikit juga pendeta-pendeta yang bahkan ketika mau naik mimbar saja mereka harus minum dulu, ya, bukan minum air putih ya, tetapi minum minuman keras agar setiap kata-katanya, agar setiap apa yang dia katakan itu mengalir dengan baik. Ya, zaman saat ini juga Bapak Ibu, ya, tidak sedikit juga pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya tidak mengutamakan kekudusan. Banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang ya sekedar melayani, ya, tetapi tidak memperhatikan bagaimana kehidupan mereka. Banyak juga saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kenyataan yang ada, banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang masih hidup ya di dalam kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Masih ada yang hidup di dalam kehidupan dunia malam dan sebagainya. Yaitu menjadi fenomena yang terjadi pada gereja saat ini. Nah, kita diingatkan kembali Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan harus dipancarkan melalui pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Nah, yang kedua, berkat yang saya dapatkan adalah kita sebagai gereja atau pribadi umat yang percaya harus tetap menghadirkan Allah di dalam hidup ini. Amin. Artinya roh yang ada pada kita sebagai orang percaya, kita pasti memiliki roh yang kudus itu, roh yang senantiasa menuntun kita, dan kita harus mengandalkan roh Tuhan itu, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya, ya, kita tahu ya bahwa Tuhan memateraikan kuasa Roh Kudus itu di dalam hati kita. Mungkin kita bertanya, kalau kita berbuat dosa, kalau kita tidak mendengarkan Tuhan, apakah Roh Tuhan itu mundur daripada hidup kita? Saya mau mengatakan tidak. Roh Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Ya, roh yang ada di dalam diri kita itu bersifat kekal Bapak Ibu. Kita tahu Yohanes 14 ayat 16, Efesus 1 ayat 13 sampai 14, 2 Korintus 1 ayat 22 itu menandakan bagaimana roh Tuhan itu tidak akan undur daripada hidup kita. Nah, kalau kita terus berbuat dosa, Bang, kalau kita terus hidup di dalam kecemaran, kita tidak mengindahkan Tuhan, kita tidak mau bertobat, kemungkinannya ada 2 Bapak Ibu. Ya, mungkin yang pertama, kita belum sungguh-sungguh percaya. Kemungkinan yang kedua adalah roh itu padam Bapak Ibu. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 30, 1 Tesalonika 5 ayat 19, kita tahu bahwa penulis kitab itu Paulus mengatakan jangan padamkan roh. Ya, artinya apa saudaraku yang diberkati Tuhan? Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya,
kita hidup memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, kita hidup ya menampilkan karakter Allah di dalam hidup kita. Ya, jangan sampai saudaraku yang diberkati Tuhan, kita yang mengaku bahwa kita adalah umat percaya, tetapi setiap tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita ya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita harus waspada apabila mungkin Tuhan sudah ingatkan kita, Tuhan sudah tegur kita, maka kita harus berbalik dan bertobat. Amin. Ya, jangan sampai kita mengeraskan hati ya seperti bangsa Israel yang dihukum ini, Bapak Ibu ya. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait sucinya. Artinya apa? Benar-benar dosa yang mereka lakukan itu serius di hadapan Tuhan ya. Ya, tidak ada memang dosa yang tidak serius, tetapi dosa ini sudah begitu luar biasa yang mengakibatkan kemuliaan Tuhan mundur daripada bait-Nya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika roh Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita juga tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas akan setiap penghidupan ini. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan ada di dalam hati kita, Tuhan ada di dalam hidup kita, maka berkat Tuhan itu senantiasa mengalir dalam hidup kita. Ya, kita tidak akan mengalami kekecewaan, kita tidak akan mengalami kemunduran secara kekhawatiran, kita tidak akan mengalami yang namanya depresi, stres ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Ya, banyak hari-hari ini saudara yang diberkati Tuhan, orang mengalami tekanan yang berat, tekanan dan stres. Akhirnya ya begitu, banyak orang juga yang mengakhiri hidupnya. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, hati kita, kita tidak sampai mengambil tindakan seperti itu. Dia pasti akan menguatkan kita. Janji Tuhan ya dan amin, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kesimpulannya ya, roh Tuhan ada pada kita, maka hiduplah di dalam pertobatan dan permuliakanlah Tuhan di dalam hidup kita. Kita sebagai bait Allah yang kudus, kita sebagai gerejanya harus terus memancarkan kasih Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, menolong kita, dan sungguhlah boleh menuntun kita untuk terus melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kita dengan penuh kasih, Amang Marmun berdoa untuk firman Tuhan.